Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia melihat kemenangan pertama Barcelona di laga pertama, match day pertama di La Liga. Ya, ini kemenangan Hansi Flick di laga resmi saat menangani Barcelona. Wow. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang selalu nonton video-video gue, yang nge-share, yang komen, ya beradu argumen di situ. Nggak apa-apa banget karena emang ini tempatnya buat nongkrong, buat Barcelona, buat bahas liga-liga lainnya juga. Jadi terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja dipekerjakan, yang udah kerja diberikan kesuksesan yang lebih. Oke, ini langsung aja. Ini baru banget selesai match Barcelona yang bertandang ke Valencia ya di Mestalla. Ada beberapa kekurangan tentunya dan ada beberapa kelebihan juga buat Barcelona. Jadi kekurangannya ini harus ditambal, kelebihannya harus dipertambahkan ya, dipertahankan, dan kalau bisa ditambah lagi. Apa aja itu kita akan bahas di YouTube Pakar Bola. Yang pertama, Barcelona sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol Hugo Doro. Itu gol dari umpan pressing dari kiri tapi pakai kaki kanan. Jadi muter bolanya, spinnya ke kiri, dan di heading dengan bebas oleh Hugo Doro. Ya, tidak ada yang menjaga, hanya pada menonton. Itulah kebiasaan buruk Barcelona dan akhirnya tercipta gol walaupun sempat dicek VAR dan ya tetap gol. 1-0 Barca tertinggal. Kita bahas golnya dulu. Setelah itu Robert Lewandowski menyamai skor melalui ini yang asis Yamal apa Rapinya gitu, melalui Balde umpan tiang 2, ada Rapinya atau Yamal yang shoot tapi bolanya ke arah tengah. Lewandowski siap langsung mencetak gol di situ. Setelah itu ada gol penalti di babak kedua. Robert Lewandowski memang masih butuh eksekutor mungkin selain Lewandowski, karena ya padahal bisa-bisa aja selain Lewandowski yang ngambil, tapi karena masih ada Lewa, the striker lebih senior, nggak apa-apa juga buat Lewa yang ngambil. Oke, kita ke pertandingan. Barcelona langsung menggunakan line up dengan 4-2-3-1, double pivotnya di situ. Ya, ada yang baru yaitu Caicedo dan Marc Bernal ya, yang dua-duanya nih tampil cukup memukau di pramusim. Walaupun ada tapinya ya, di belakang ada Stegen, Kubarsi langsung sama Inigo Martinez yang udah lebih gampang didaftarin. Dan di sebelah kiri ada Balde, sebelah kanan Konde. Nah, nanti berkesinambungan nih Konde dalam attack dan defense. Di depan sayap kanan itu ada Lamine Yamal. Nah, di belakang striker itu ada Rapinya. Di sebelah kiri ada Ferran Torres. Siap-siap Ferran Torres fansnya gue bakal bahas nanti. Ya, striker ada Robert Lewandowski. Yang pertama, kalau dari sisi defense masih ada nih, dua back ini emang jago passing, jago build up, duel-duel juga bagus ya dalam antisipasi bola-bola bawah gitu. Tapi kalau udah bola atas, walaupun tetap bagus Kubarsi dan Inigo Martinez ukuran buat back kurang tinggi tapi nggak masalah. Masalahnya ada di komunikasi. Ketika bola atas, komunikasinya tuh nggak lancar. Mungkin harus ini lagi, kuliah komunikasi lagi biar terjalin lancar gitu. Komunikasi satu arah, dua arah, komunikasi massa harus lancar ya, kuliah lagi di belakang Barcelona. Ini sering banget Barcelona itu kena dari bola-bola atas. Ya, bukan cuma kena dari bola-bola atas, tapi siapa yang memarking siapanya itu masih bingung. Harusnya yang terjadi itu siapa yang deket lawan di depan, dia harus nempel. Tapi kalau memang dia orang terakhir, harus ada komunikasi untuk lu manggil gelandang kek, atau lu manggil back kiri lu. Nah, di sini nggak ada komunikasi antara Balde dan Inigo Martinez. Wajar Inigo Martinez ngejar sedikit ke depan karena buat nutup pemain Valencia. Tapi dia tidak melihat di belakang ada Hugo Doro. Ya, Hugo Doro muncul dan Balde nggak punya kesadaran untuk menyadari kalau itu bahaya.
ya. Balde gue curiga kayaknya buta warna nih emang. Dia kalau passing ke Valencia, pemain Valencia berdiri bebas di belakang di kotak penalti Barcelona, dia diem aja. Dia nyangka teman kali baju putih kuning. Ya gue bukan mau bercandain masalah buta warna nih, tapi itu yang terjadi Balde. Nah, selebihnya kan aman. Paling Stegen ini bahaya banget kalau salah passing gini. Kalau lawan lu Madrid, kalau lawan lu Liga Champions, itu bahaya. Ada satu save yang krusial banget dari Kubarsi, ya, pemain muda yang baru on lagi akhirnya setelah liburan beberapa saat karena dapat emas Olimpiade. Di liburan bareng Fermin, akhirnya dimainin lagi dan bagus Kubarsi mainnya. Cuman kartu kuning aja gue sebel, di tangannya masih iseng nih, tangan-tangan La Masia masih iseng nih. Nah, Balde gue seneng larinya tuh kenceng gitu. Cuma yang harus Balde inget, main bola kan gak cuma lari doang. Main bola kan ada passing, ada delay-nya, ada touch-nya, ya, naik turun, ada attack, defense. Ini kan lari aja. Mungkin juga yang didengar Balde tuh, yang diinstruksiin sama Hansi Flick itu lari. Balde mundur, lari. Balde sundul, sundul, nggak tahu, taunya lari, ya kan? Balde naik overlap, lari. Inverted ke tengah, lari. Passing, lari. Makanya salah dia. Gue nggak tahu Balde, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan karena Balde cedera juga, ya. Mudah-mudahan nggak parah cederanya. Karena yang gantiin Balde, Gerard Martin, ini kucuk-kucuk pramusim nggak pernah main, sekali main bagus. Di antara Gerard Martin, Hector Ford, dan satu lagi Balde, kayaknya mending Gerard Martin deh. Nggak usah lari kenceng-kenceng, yang penting main stabil, naik turun bagus, ya. Attack-nya bagus tuh, 2 kali umpan langsung bisa tuh. Gerard Martin, satu kena siapa, kaki kiri, kedua kena Casedo. Gerard Martin aja udah nggak apa-apa Balde cedera. Nah, itu dari lini belakang. Dari lini tengah, gue masih bilang belum bisa, ya. Double pivot oke, Hansi Flick kuncian itu, cuman belum bisa dua-duanya pemain muda. Karena kan sangat disayangkan bahwa si Gundogan belum jadi di Regis karena masih ada cedera di hidung, di hidung lah, di bagian kepala. Nggak bisa, harus ada yang jagain. Kalau Gundogan nggak ada, gue bingung. De Jong masih bisa masuk karena nggak jadi dijual, cuman kan masih cedera. Christensen bisa masuk, cuma dia bukan gelandang bertahan murni. Dia ngambil bola bisa, kalau sama nggak bisa. Dia ngambil bola bisa, tapi buat jadi leader di lini tengah nggak bisa. Harus ada yang kayak gitu. Marc Bernal, Casedo, dua-duanya bagus, chemistry dapat. Cuma untuk main di level La Liga lah, ya, itu tetap harus ada yang bimbing menurut gua. Harus ada jagoan yang ditakutin ya di lini tengah. Ini La Masia jago, di Barcelona jago, cuman musuh belum tentu takut sama mereka berdua. Itu leadership, auranya belum ada untuk Bernal dan si Casedo. Nah, Lewandowski yang golin 2. Kita ke depan dulu. Lamine Yamal main bagus, ya, bagus seperti Lamine Yamal lah, ya. Cuman dia belum yang OP banget lagi, belum. Nanti kita lihat di pertandingan berikutnya. Rapinya main ngotot, ya. Beberapa kali dipeluk sama Flick ketika dia berhasil ngepres, ketika dia berhasil menang duel. Jadi kayaknya sih di save nih, simpen nih Rapinya buat opsi-opsi nggak dijual. Nah, Ferran Torres kan julukannya hiu. Setuju banget gue sama julukan Ferran Torres hiu. Hiu kan nggak bisa di darat. Jadi Ferran Torres jangankan di darat, jangankan main bola, hiu di darat aja nggak bisa. Emang harus di laut tuh Ferran Torres emang harus di laut, dibuang. Hiu kan dia gigit-gigitin ikan-ikan yang makanannya di sehari-hari. Bola bukan tugasnya ternyata Ferran Torres. Ngapain di lapangan gue nggak tahu Ferran Torres ngapain. Ada satu peluang disia-siakan, ditendang pakai kaki kiri, tendangannya ke pojok tiang 1 enggak, pojok tiang 2 enggak, tendangannya dekat ke kiper. Ngapain Ferran Torres di situ? Kalau dijual tuh gue paling ikhlas Ferran sama De Jong sih, ya. Tapi De Jong kalau gajinya bersedia diturunin ya nggak apa-apa, stay. Nah, Lewandowski golin 2. Ini ada sisi positif. Positifnya dia bahwa memang menunjukkan dia belum habis. Tapi kesuburannya atau efektivitasnya atau skillnya emang menurun. Cuma dia belum habis. Peluang kayak gitu susah kok. Di gol pertama tuh susah. Ada duet, ada yang nempel, ada yang marking, tapi dia menyerobot masuk.
penaltinya masih tenang gitu. Jadi masih membutuhkan seorang senior yang bisa cetak gol, yang berani ambil keputusan di depan. Nah, masalah gini, yang golin Lewandowski. Barcelona ternyata memang butuh orang yang bisa golin selain Lewandowski. Pau Victor main yang gak terlalu lama dia mainnya. Ya, harus ada lini-lini dari selain Lewandowski yang berani nusuk, yang berani cetak gol. Casedo beberapa kali dapat, nggak bisa cetak gol. Makanya gue bilang kalau ada Olmo lah orangnya. Pun bukan Olmo yang bisa cetak gol, Fermin Lopez. Fermin Lopez main, dia nggak sekreatif Pedri, dia nggak segerusuk Gavi, ya tapi dia bisa cetak gol. Fermin Lopez kita butuh gelandang kreatifnya udah banyak nih, nge-build serangan, ya, create chance-nya itu udah bagus banget. Cetak golnya nggak bisa. Jadi seumpama Lewandowski nggak bisa cetak gol, ada lini-lini belakang Lewandowski yang masuk. Nah, yang jadi PR Barcelona, kalau Lewandowski aja cuma ini, PR-nya Barcelona itu adalah untuk saat ini memang cuma Lewandowski yang paling mampu untuk mencetak gol. PR-nya adalah kadang Lewandowski-nya aja nggak diumpan gitu. Orang yang bisa cetak gol sejauh ini itu cuma Lewandowski. Penyakit Barcelona kemarin, yang cetak golnya aja nggak diumpan. Gimana lo mau menang, mau mendapat trofi banyak gitu. Jadi harus ada Olmo, memang harus ada Fermin. Kalau misalkan sesuatu terjadi pada Lewandowski, dia lagi di marking 2 orang, lagi ditempel kemanapun dia berada, haruslah masuk Olmo, Pedri lah, si Fermin Lopez lah, Lamine Yamal inverted tiba-tiba ke tengah, atau Casedo latihan tendangan. Casedo belum ada jam terbang untuk kayak cetak gol, entah dari cutback atau dari bola atas. Pedri pernah, Fermin sering. Pedri juga udah berani syuting dari luar. Cuma gue nggak tahu, ngacak banget Pedri pas masuk, dia mau main di wing kiri apa di di double pivotnya, itu nggak, ngacak banget itu, masih belum kelihatan gue di situ. Itu yang terjadi Barcelona. Dan PR Barcelona, dia harus bisa kill the game. Selama masih 2-1, selisih 1 gol, itu belum tenang. Belum tenang gue bilang, apalagi kayak malah yang diganti jagoannya nanti. Lu nggak bisa itu bro, nggak bisa ya. Sesuai omongan Laporta dan satu lagi Hansi Flick, bahwa Barcelona bukan cuma menang, tapi menang yang meyakinkan. Coba kita lihat kayak gimana. Tadi nembusnya masih susah. Lewandowski pas preskon dibilang harusnya kita punya 3 atau 4 gol yang bersarang ke gawang. Menurut gue harusnya lebih, peluangnya banyak, cuman belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Itu jadi PR Barcelona adalah awareness defense-nya masih nggak ada. Ya, komunikasi di lini belakang ketika lagi diserang, lagi build up bagus ya. Ter Stegen kurang-kurangin blunder. Ini back build up, opsi passingnya juga diperhitungkan lagi, siapa yang lebih paling siap untuk menerima passing dari back paling belakang ya. Dan kalau ada bola-bola atas, komunikasinya ditingkatkan biar defense-nya tuh bagus gitu loh. Double pivot gue masih belum terima kalau dua-duanya masih anak muda, nggak serem buat lawan. Gue mereka bagus, cuma nggak serem buat lawan. Casedo, Bernal nggak serem. Gundo di situ taruh De Jong lah, yang udah pernah ngapa-ngapain. Rapinya nggak apa-apa main di belakang striker ya. Olmo nanti mungkin yang di kiri ya. PR-nya adalah harus ada orang yang bisa dan mampu cetak gol lagi selain Lewandowski. Antisipasi Lewandowski dikunci, antisipasi Lewandowski lagi apes ya, harus ada yang kayak gitu. Dan Barcelona harus bisa kill the game, minimal harus bisa coba mengamankan 2 gol. Ini emang susah ya, Valencia juga pelatih baru, dan match awal-awal gue nggak expect emang buat gol banyak gitu. Cuma ya adaptasi lagi aja. Oke, Hansi Flick bisa gini, kekurangan ini. Gue seneng rotasinya ya. Lamine Yamal diganti, Kubarsi habis kartu kuning diganti, Garcia masuk, Chris masuk, kartu kuning langsung. Walaupun Gerard Martin, gue udah nih, siapa bro di kanan tuh, Thierry kenceng bro. Valencia tuh hampir aja dia bisa nusuk kiri kanan. Terus Pau Victor ditaruh di kiri, kan sesuai keinginan kita, sesuai keinginan lu juga mungkin ya. Pau Victor di kiri bisa gak? Ya bisa, pelan-pelan. Gerard Martin bagus. Justru gue khawatir Konde ini belum terlalu cocok, belum terlalu klop sama Lamine Yamal. Yamal kalau ketemu back yang mungkin
satu level di bawah Carvajal tuh udah bagus. Cara mainnya kayak Carvajal, yang attack-nya bagus, defense-nya bagus. Karena gue bukan bilang Konde jelek, karena memang full back kanan bukan posisi asli Konde. Jadi gue nggak tahu nih, Gerard Martin gue justru malah nggak ngelihat di La Masia gimana. Kalau bisa di kanan dah, dia bagus passingnya, defense-nya juga bagus, nggak cuman bisa lari doang kayak Balde. Jadi kabarnya juga Cancelo lagi ada negosiasi, mudah-mudahan dapat back kanan yang mainnya mirip Carvajal ya. Syukur-syukur kayak Dani Alves. Nah, jadi biar Lamine Yamalnya bisa lebih mengeksplor. Dia kayak ketika dapat bola overlapnya jarang, Konde ya, overlap coming from behind-nya jarang, dari depannya juga jarang. Ketika defense juga larinya Konde nggak terlalu kenceng, Lamine Yamal juga harus turun. Jadi sayang banget buat di lini depan, buat counternya terlalu jauh buat Yamal megang bola terus dribble sendiri. Gitu aja. Kalau menurut kalian apa saja kekurangan Barcelona dan ya Barcelona harus melakukan apa? Ya, itu aja. Sampai ketemu lagi di match berikutnya. Jangan lupa hari ini nonton live reaction di Super Soccer, YouTube Super Soccer. Ya, Super Reaction ada gua, Aldi Bawazir, Rifki Bawel, dan MG Amar. Nanti 21.30 pertandingan Chelsea berhadapan dengan Manchester City. Ya, jadi siapa yang lebih biru antara mereka berdua ya? Yang jelas Ferran Torres, karena dia hiu, nggak cocok di darat, di laut aja. Ya, di komen siapa aja, apa aja kekurangan Barcelona dan harus ngapain Barcelona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.